Update kasus mahasiswa kritik Jokowi. 4 aktivis BEM UI kini mengaku alami peretasan. Pak Presiden umpamanya dengan janji-janjinya untuk mewujudkan Indonesia makmur, tentram, damai. Boleh Anda mengkritik, tapi dengan dasar-dasar ilmiah dan fakta-fakta yang ada. Dan sekaligus memberikan jalan keluar. Kalau saya mengkritik ini, jalan keluarnya apa? Dalam arti menegaskan kembali memang kritik itu dibolehkan. Nah, tentu Presiden juga perlu memperhatikan substansi dari kritik para mahasiswa. Kritik yang benar dong. Kritik yang mampu untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan kesempatan hanya ada di 5 tahun ini saat Jokowi masih memerintah dan sedang berjuang melawan mereka. Kita harus ada di sampingnya, mengawalnya sampai masa jabatannya berakhir. Dia adalah panglima perang sekarang ini yang terbaik yang pernah ada. Siapa yang mau berjuang bersama saya? Karena beliau adalah orang yang cukup terbuka untuk menerima saran dan masukan untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Maka tidak tertutup ruang bagi Anda siapapun, termasuk BEM UI ya, untuk melakukan kritik terhadap kinerja Presiden dan seluruh kementeriannya. Berapa parah jaringan radikalisme di kampus-kampus kita? Sangat parah. Mereka bukan saja ada di sana, mereka menguasainya. BIN dan BNPT sudah mendapat kajian bahwa 39% mahasiswa di Indonesia mendukung radikalisme. Ketika BEM UI mencoba berargumen, berarti kan BEM UI sedang menghitung ini berapa orang yang akan mendukung dia, berapa orang yang akan tidak mendukung dia, menolak dia, gitu kan? Nah, kalau udah kayak gini perspektifnya, ya ini politik, Pak. Sikapnya sikap politik. Polemik kritik mahasiswa Universitas Indonesia atau UI yang menjuluki Jokowi sebagai King of Lip Service terus bergulir. Setelah sempat dipanggil pihak kampus, Minggu 28 Juni 2021, sejumlah aktivis BEM mengaku akun media sosial dan WhatsApp milik mereka diretas. Pada 27 dan 28 Juni 2021, telah terjadi peretasan akun media sosial kepada beberapa pengurus BEM UI 2021, ujar Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra melalui keterangan tertulis Senin 28 Juni 2021. Dikutip dari laman kompas.com, Leon menjelaskan peretasan kali pertama menyasar akun WhatsApp Kepala Biro Hubungan Masyarakat BEM UI, Tiara, sekitar pukul 00.56 waktu Indonesia Barat. Sejak itu, akun WhatsApp milik Tiara tidak biasa diakses dan tertulis bahwa akun telah keluar. Hingga kini, akun tersebut belum bisa diakses kembali. Selanjutnya, peretasan kedua mengincar akun WhatsApp milik Wakil Ketua BEM UI, Yogi, sekitar pukul 7.11 waktu Indonesia Barat. Namun sekitar pukul 7.20 WIB akun tersebut sudah kembali. Kemudian, upaya peretasan yang dialami Koordinator Bidang Sosial Lingkungan BEM UI, Naifa Uzlah, sekitar pukul 2.15 WIB. Terakhir, peretasan menimpa akun Instagram Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI, Syahrul Badri, pukul 21.45 WIB. Akun tersebut mengalami restriksi setelah mengunggah beberapa konten di Instastory menyangkut surat pemanggilan fungsionaris BEM UI oleh pihak UI. Hingga kini, akun tersebut masih ada, namun sampai saat ini pemilik akun belum bisa menggunakan kembali. Dengan kejadian ini, dan mengecam keras atas upaya peretasan yang dialami aktivis BEM UI. Dengan ini, kami mengecam keras segala bentuk serangan digital yang dilakukan kepada beberapa pengurus BEM UI 2021, ujar dia. Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Masi menilai narasi yang dilantarkan BEM UI sebaiknya ditanggapi pemerintah sebagai kritik membangun dan tidak perlu berlebihan merespon aksi mereka. BEM UI ini menjadi teguran dan masukan. Mereka mengingatkan agar memegang janji apa yang disampaikan dipegang, kata Jerry kepada tribunnews.com Senin 28 Juni 2021. Jerry menyampaikan beberapa contoh pernyataan Jokowi yang menurutnya tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Dia mengutip pernyataan ICW beberapa waktu lalu yang menyebut pernyataan Jokowi soal hukuman mati koruptor berkebalikan dengan gerasi yang diberikannya bagi para koruptor.
Jerry juga mengutip pernyataan Jokowi pada Maret 2021 yang menggaungkan benci terhadap produk asing. Realitanya, menurut Jerry, seruan Jokowi tersebut bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah yang berencana mengimpor beras, begitu pula impor garam. Disebutkan, Jerry dalam pernyataan tertulis, kuota impor garam di tahun 2021 sebanyak 3 juta ton, lebih tinggi dari kuota impor garam pada 2020 sebanyak 2,9 juta ton. Begitu pula impor bawang putih 76.568 ton bawang putih impor masuk Indonesia. Belum lagi jika kita ambil contoh impor jutaan vaksin yang digunakan mulai dari Sinovac sampai AstraZeneca itu produk Cina dan Inggris. Jerry kemudian menyinggung pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu mengenai dua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep yang disebut tak suka berpolitik melainkan hanya dunia usaha. Namun seiring berjalannya waktu, Jokowi melihat hasil survei yang menyebut putra pertamanya Gibran Rakabuming Raka berada teratas sebagai calon wali kota Solo, kini menjadi wali kota. Baginya apapun yang dikehendaki oleh anak-anaknya, ia dukung. Ini juga bertolak belakang dengan pernyataan beliau. Jokowi menyebut anaknya tak tertarik politik, tapi pernyataan itu tak dapat dipegang, akhirnya direstui juga, tandasnya. Politisi Partai Demokrat Rehlan Nelsidik dalam akun Twitternya membuat pernyataan yang kontroversial. Kali ini ia turut mempertanyakan penjual jam imitasi bisa menjadi komisaris BUMN. Bahkan anak buah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga menyoroti seorang tukang mebel saja bisa dipilih jadi Presiden RI. Indonesia, kenapa heran sales jam imitasi bisa jadi komisaris BUMN? Kalau tukang mebel bisa dipilih jadi Presiden, tweetnya dalam akun @rahlan_nasidik pekan lalu. Diketahui tukang mebel yang menjadi presiden yakni Joko Widodo sebelumnya. Jokowi mengakui dirinya berprofesi sebagai pengusaha mebel di kampung halamannya. Karena itu, pegiat media sosial Denny Siregar menanggapi pernyataan politisi Partai Demokrat Rahlan Nasidik tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus melawan kaum elitis seperti Rahlan. Menurut Denny, rakyat di masa kepemimpinan orang darah biru pasti diberlakukan tidak manusiawi. Yang kita lawan dari dulu memang kaum elitis seperti ini, yang merasa hanya kaum mereka lah yang berhak pegang jabatan. Kaum sombong merasa darah biru, rakyat ada dua diinjak dan diisap darahnya. Tweetnya dalam akun Twitternya @dennysiregar7 seperti dilihat Senin 5 Juli 2021. Lanjutnya, yang mengaku dirinya akan tetap mendukung orang-orang seperti Jokowi untuk menjadi pemimpin. Teruslah begitu, orang-orang seperti Jokowi akan kami munculkan terus, tukasnya. Sementara itu, Rahlan pun kemudian memberikan klarifikasi bahwa poin dari cuitannya adalah dalam demokrasi Indonesia hari ini, siapa saja mungkin jadi apa, maling atau pemuka agama sama berpeluang, itu faktanya. Memang demokrasi tidak menyoal Anda siapa atau datang dari mana, tapi penting bertanya, sebenarnya Anda bisa berbuat apa, cetusnya. Informasi yang mengatakan bahwa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY bersama putra sulungnya yang juga menjabat sebagai Ketua Umum atau Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY terlibat di belakang BEM-UI. Dalam informasi tersebut, kritik yang dilontarkan oleh BEM-UI kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai the king of lip service merupakan hasil settingan karena disuruh oleh jenderal besar. Berita mengenai kritikan BEM-UI didalangi oleh SBY dan AHY. Ini viral setelah kanal YouTube Skema Politik mengunggah video berjudul Tak Terduga Semua Hasil Settingan. Berita terbaru pada Minggu 4 Juli 2021. Hingga pada saat berita ini ditulis, video tersebut sudah ditonton sebanyak lebih dari 10.000 kali. Pada foto thumbnail video tersebut terlihat potret AHY dan SBY tengah berdiri di antara kericuhan massa didampingi oleh sejumlah anggota kepolisian berpakaian pengaman lengkap. Ternyata hasil suruhan, ada jenderal besar di belakang BEM-UI, tulis narasi dalam video tersebut. Thumbnail video yang mengatakan bahwa SBY dan AHY ada di belakang BEM-UI terkait kritikan yang dilontarkan kepada Presiden Jokowi tangkapan layar YouTube Skema Politik. Namun setelah ditelusuri seputar Tangsel.com, klaim yang mengatakan bahwa kritikan yang dilontarkan BEM-UI kepada Presiden Jokowi adalah settingan yang dihalangi oleh SBY dan AHY adalah tidak benar. Faktanya, isu ini beredar setelah foto Ketua BEM-UI Leon Elvinda Putra bersama Ani Yudhoyono viral di media sosial atau medsos. Leon dituding menjadi antek keluarga Cikeas.